Ketika pengikut Kristus diminta oleh firman Tuhan memberitakan Injil kepada segala makhluk, ini menyatakan bahwa kehadiran Kristus adalah berita baik bagi segala ciptaan. Maka hari ini kita diajak untuk mengasihi bumi dan segala isinya. Kita akan berbuat, menghargai, yang berbuat kebaikan-kebaikan di atas bumi ini. Baiklah mereka yang menghargai dengan menanam tanaman, kita dukung. Termasuk juga ikut berpartisipasi berbuat, melestarikan satwa dan tumbuhan langka, termasuk dengan ikut menjaganya. Dan jangan sampai melupakan mengasihi sesama manusia yang adalah juga pengisi bumi ini. Selamat hari Minggu ke-23 setelah Trinitatis Bapa, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ia Sion, turun-temurun. Haleluya. Bumi dan segala isinya diciptakan Tuhan tentu bukan untuk kita benci, rusak, dan hancurkan. Kita pasti bergembira menikmati seluruh anugerah Tuhan ini. Hal ini terlihat saat banyak orang berduyun-duyun di atas laut, menantikan mentari pagi, sekaligus melihat ikan lumba-lumba melompat di atas permukaan laut. Begitu juga di atas gunung, menikmati dinginnya udara, dan melihat burung yang berkicau dengan merdunya. Maka jangan sampai kegembiraan itu kita sia-siakan dengan mengabaikannya. Hal ini boleh berlangsung baik saat kita dengan segala daya mencintai, menjaga, melestarikan bumi dan segala isinya. Jiwa yang sehat akan memuliakan Tuhan sepanjang hidup, selagi ada. Bukan hanya pada waktu sukses, sehat, namun juga saat gagal, sakit, menderita. Karena di dalam segala keadaan, Dia senantiasa akan ada hadir bagi kita. Bagi Dialah kemuliaan yang dinyatakan dengan mazmur dan pujian. Kesempatan yang terbatas sepanjang hidup akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan Allah. Tentunya akan kita awali dengan mengaminkan firman-Nya, serta menuruti segala kehendak-Nya. Kedekatan dengan Sang Khalik ini juga akan mempengaruhi isi doa minta tolong kepada Dia yang terutama dan utama akan hal apapun, sebab Dia yang mempunyai segala sesuatu. Maka kita manusia yang punya batas hidup, jangan sampai membiarkan diri dengan tidak peduli
kepada Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Baginya lah puji-pujian dari kita ciptaannya. Di sini diingatkan jangan mempercayakan diri kepada manusia, baik dia seorang bangsawan, sebab anak manusia tidak dapat memberi keselamatan. Manusia sangat terbatas. Ada waktu perhentiannya yang tentu sekaligus segala rancangan-rancangannya. Namun bukan berarti kita tidak menghargai sesama. Para pemimpin, mereka semuanya tetap kita hormati. Tetapi yang terutama adalah di dalam takut akan Tuhan. Jadi, jangan sampai sesama ciptaan kita jadikan seperti Tuhan untuk disembah. Kita diingatkan bahwa mereka adalah sesama ciptaan yang terbatas. Terkadang saat kita mempercayakan diri terlalu berlebihan kepada seseorang yang mempunyai berbagai fasilitas, bisa saja justru mengecewakan. Sebab manusia juga terbatas mengingat apa yang sudah dijanjikannya. Dengan kenyataan ini, tetaplah sandaran kita adalah Tuhan yang selalu mengingat serta memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Baiklah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab Dialah yang memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya Tuhan Allahnya. Sebab hidupnya yang singkat sudah punya makna dan masa depan, yakni beroleh keselamatan. Berbeda dengan orang sombong yang hanya mempercayai kemampuan dirinya atau sesamanya, lalu melupakan penciptanya. Hidup mereka hanya seperti uap yang tiba-tiba lenyap dan tidak mempunyai masa depan bersama pencipta. Jadi ketika semua orang dalam perjalanan mempunyai batas akhir hidup, orang percaya tidak berakhir dengan sia-sia, sebab tempat abadi telah dipersiapkan oleh Tuhan baginya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Maka sudah sangat jelas bagaimana kita bersikap, berperilaku di dalam hidup, mengikuti Dia yang peduli dengan sesama ciptaan. Betapa Tuhan mengasihi jagat raya ciptaannya dengan segala isinya. Maka kita sebagai ciptaan yang dianugerahkan hikmat akan mengikuti bagaimana Tuhan kita mengasihi bumi dan segala isinya. Beginilah kesimpulan dari nyanyian doa kita, yakni Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ia Sion turun-temurun. Haleluya. Kita akan hidup di dalam pemerintahannya sebagai warga kerajaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Bagimulah puji-pujian selama-lamanya. Engkaulah penolong kami yang senantiasa memperhatikan ciptaan-Mu. Sertai kami di dalam mengikuti firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.